Dengan medsos. Tadi kan dijelaskan. Hah? Gini, tentang sholat. Ya, yang awal kan gini, biar matang itu pandangan ke arah sujud apa ke sini? Pandangan. Oh, sih. Sudah dulu. Si Mokoti mana nih penyakit tadi. Pertanyaan pertama, bagaimana kita mewaspadai supaya kita tidak terkena ancaman tadi ya, termasuk kategori imazah dan imazah tersebut. Ya, kita tadi juga sudah disebutkan sebenarnya. Sinematik. Maknanya yang bilang Ini naik. Jadi tukeun. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Kan 2 menit tuh. hendaklah justru Nabi memerintahkan, dan ini Nabi langsung memerintahkan Falyakur khairan, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Namun orang tidak bisa ngomong baik-baik, kalau orang misalkan mematahan itu bisa, misalkan ilmu misalkan tidak cukup, ya semut gitu, ya semut, baik diam. Ya tentunya kan sekarang beraneka ragam perbuatan-perbuatan mumazah dan mumazah itu kan tidak hanya kita lakukan dan terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari secara real, nyata, terlihat melalui ucapan atau perbuatan. Bisa juga dari perbuatan, dari HP yang kita miliki, media sosial. Ya itu sebaiknya kita bisa memfilter gitu apa yang menjadi, dan kalau bisa ya kita nasihati gitu. Ketika ada biasanya kan ngomong merumpul, saya seperti misalkan ngomong si A si B, nah itu kita berusaha untuk untuk menasihati, dan untuk menasihati secara konkret, jangan diteruskan dalam forum tersebut. Ya intinya kalau dari saya untuk waspada ini ya tadi kita berusaha apa yang Nabi perintahkan, Falyakur khairan aw liyasmut. Tentunya tadi pergaulan juga harus kita harus juga kita filter gitu. Kamera ini. Tujuan Al-Quran asal al-Nazar ini disampaikan kepada kita ya supaya kita menghindari kedua perbuatan tersebut. Ya artinya waspadanya ya kita hindari perbuatan mumazah dan mumazah tersebut. Dan kalau misalkan ada yang pernah kita lakukan ya segera kita bertobat gitu. Karena kadang kita juga tidak luput dari kesalahan yang telah kita lakukan. Karena memang manusia tetapnya salah dan lupa. Dan sebaik-baiknya dan sebaik-baik orang yang lupa dan salah itu adalah yang dilanjutkan dengan bertaubat.
Terus pertanyaan yang kedua tadi boleh utama seperti apa? Kan dalam surat Al-Fatihah juga sudah cukup dijelaskan. Utama itu sudah secara bahasa artinya menghancur. Secara bahasa, utama itu menghancur. Tapi secara lebih definisinya apa itu tentang utama? Dalam ayat Al-Fatihah itu disebutkan utama atau nama utama. Tahukah kalian apakah itu neraka utama itu? Neraka utama itu pertama narullahil muqaddah, apinya Allah yang berkobar-kobar atau apinya Allah yang menyala-nyala. Jadi utama adalah apinya Allah yang berkobar-kobar. Jadi bukan api yang kita kenal sekarang di dunia, tapi ini merupakan api Allah yang memiliki sifat penghancur sesuai dengan namanya al-utama. Dan tidak hanya sampai situ, naruh muqaddah juga sifat api utama itu juga alati tanqali ala afidah. Makanya di sini unik menggunakan kata tanqali. Tanqali itu sebenarnya bahasa ini adalah melihat. Cuma bedanya melihat, kalau dalam bahasa Arab kan ada ro'a itu misalkan aku melihat. Kalau bedanya melihat itu ro'a dengan ittola'a itu bedanya adalah kalau kita melihat misalkan di depan ada rumah, kalau menggunakan kata ro'a itu aku melihat. Yang dia lihat adalah rumah tersebut secara apa yang kita lihat. Misalkan rumah itu ada bangkunya, ada pintunya, cukup hanya sampai situ. Tapi kalau aku melihat rumah tersebut, kita sudah tahu itu isi yang ada di dalam rumah itu sudah tahu itu. Makanya di dalam membaca buku sebenarnya itu juga sudah dipakai dalam bahasa Indonesia, menelaah itu berasal dari bahasa Arab, dari tolak tersebut. Karena menelaah kan mempelajari lebih mendalam. Jadi kalau orang melihat gunung, yang kita tahu gunung itu pada pepohonan, gitu. Tapi kita membahasakan itolak, melihat gunung, kita sudah tahu bahwa gunung itu mengandung emas, misalnya mengandung dari kejauhan sudah bisa memprediksi, sudah bisa memberikan pengetahuan kepada kita bahwa gunung tersebut mempunyai unsur-unsur yang lain selain apa yang kita lihat secara jelas. Makanya kemudian dalam surat ini memakai alat takol itu yang sifatnya api itu kalau membakar langsung ke dalam jantung manusia. Jadi anu kabakar suhu tapi hati jantungnya langsung terbakar gitu. Makanya memakai kata takoliu, itolaa ya koliu. Kalau di pesantren itu ada mata pelajaran mutolaah. Mutolaah itu salah satu pelajaran tentang meneladani atau memahami makna yang terkandung di dalamnya terhadap sebuah cerita-cerita atau sejarah-sejarah yang telah lalu, memahami apa yang terkandung di dalamnya, mutolaah. Terus ternyata tadi kembali pada sifat utama tadi, selain al-rohim muqaddah yang Allah yang berkobar, dan juga sifat api tersebut langsung sampai ke dalam dada manusia dan tubuh manusia, dan juga sifat api utama itu juga multasikoh, melekat gitu. Inna alaihi muqsadah, muqsadah nama lainnya multasikoh, melekat, nempel. Jadi ketika api itu menyambar langsung nempel, tidak bisa dilepaskan api tersebut. Sama seperti tadi gambaran saya memberikan gambaran orang yang kena tubuh kita
itu gambaran di dunia, tentu gambaran di akhirat lebih dasar. Dan yang terakhir tadi fi amalin mumaddadah. Jadi di neraka hukumah itu yang disediakan bagi orang-orang yang suka mencela, mengumpat, menghina dengan lisannya dan perbuatannya, itu posisi si orang yang disiksa itu diikat dalam tiang-tiang bergantungan dan dia tidak bisa melakukan apapun gitu, kecuali pasti terbakar di dalamnya. Jadi gitu. Jadi gambaran tadi yang disebutkan hutomah itu seperti apa ya? Kita di dalam Al-Quran surat Al-Mazah pemahaman hutomah namun pada alat kita oleh kita. Inna hal yang salah dia mati umat dan terus tadi Iya. tahiyat ya. Iya. Kalau tahiyat itu yang saya pelajari bahwa ketika tahiyat itu memang dituturnya kita ketika tahiyat mata itu melihat telunjuk yang telunjuk ketika kita bertahiyat gitu. Cuma saya tidak hafal, terus terang tidak hafal dalilnya itu di mana, tapi yang saya pelajari seperti itu. Ketika kita tahiyat awal maupun tahiyat akhir, maka itu tujuh pada telunjuk. Artinya apa hikmah dibalik semua itu? Kita karena ini merupakan tuntunan Nabi ya kita ikuti saja gitu. Atau yang Nabi kita ceritakan, jangan bertanya apa hikmah atau apa itu karena tempat sujud misalkan seperti itu. Nah, untuk mengenai terangnya nanti bisa ditanyakan ke ahli fikih yang lain. Untuk Pak Epi juga mungkin bisa ditanyakan seperti itu. Tapi memang kalau tadi ditanyakan mata itu harus melihat kemana, yang melihat kepada telunjuk selama tahiyat dan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Itu aja yang saya tahu ya. Terus Ulang. Lihat telunjuk. Sok. Ada yang bertanya di ayat terakhir surat Al-Mu'ajah dijelaskan artinya diikat pada tiang-tiang yang panjang. Itu maksudnya gimana Pak? Gambaran bahwa kondisi manusia yang disiksa dalam neraka hukumah itu posisi dalam keadaan berikat dan dia diikat dalam tiang-tiang yang bergantungan. Ya seperti tadi saya menyebutkan kalau ada tiang lampu yang lampunya besar yang cukup untuk mengikat seseorang itu diikat dalam tiang-tiang. Ini gambaran-gambaran sederhana dunia ya. Kalau misalkan di neraka yang sebenarnya seperti apa kita tidak yang tahu gitu. Di tiang-tiang bergantungan itu tadi seseorang diikat kemudian misalkan ada sebuah mesin ini misalkan seorang diikat dalam tiang bergantungan dibakar, tentu kan dia tidak bisa melakukan apa-apa karena kondisi terikat gitu, dan pasti itu akan terbakar. Berbeda dengan kondisinya mesin ini terbakar kemudian ada seseorang di dalamnya, mungkin dia ada jeda gitu untuk lari ke sana kemari untuk menghindari api, atau misalkan dia posisi terikat tapi di tiang masjid misalkan yang ada di kebetulan sini nggak ada tiang masjid ya. Kalau ada tiang masjid kemudian dia diikat kemudian dibakar rumah tersebut, dia mungkin masih ada jeda untuk menginjakan kaki-kaki menginjak-injakan tanahnya, menginjak-injakan api supaya api itu tidak membakar kita. Itu untuk membedakan betapa dasarnya api neraka utama itu dengan membandingkan kondisi-kondisi tadi gitu.
Artinya di sini si penghuni neraka utama itu diikat dalam tiang-tiang yang bergantungan. Jadi posisi tiang bergantungan jelema di talian kemudian dibakar. Kita pikirkan aja secara logika kita, apa yang kita bisa lakukan. Apa misalkan kita dibakar tanpa kita ikat di dalam, mungkin dia itu mah tetap gitu mah akan kau terbakar, masih bisa tapi dihirupkan masih ada deui jeda untuk pakai eta menghindari. immortality. Makanya penutupan surat Al-Humazah ini sungguh sangat teramat Sulit bulu. dan tidak bisa kita bayangkan betapa dasarnya neraka utama. Sebenarnya tanpa perlu diikat pun sih sebenarnya di neraka itu ya tetap pasti akan terbakar. Ini hanya menggambarkan betapa dasarnya dosa yang kita lakukan akibat salah menyalahgunakan lisan. Jadi gitu maknanya kurang lebih ya sebagai gambaran. Kenapa saya tadi memberikan gambaran ini sinematik dia kemudian tidak itu seorang kan itu hanya memberikan gambaran kasarnya, mungkin kabur gambaran poso garis besarnya tentang penghuni neraka. Tentu sekali lagi gambaran yang tadi yang saya sebutkan tidak sedasar sebenarnya aslinya gitu di neraka. Dan jangan sampai kita alami hal seperti itu. Cukup sebagai peringatan saja bagi kita tentang ancaman-ancaman Al-Quran dari perbuatan-perbuatan kita yang harus kita jauhi supaya kita tidak ada ancaman. Sudah? Hah? Sudah ya? Ya. Ini